Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Saya akan membacakan hasil materi saya tentang proses teori endosimbiosis kloroplas dan mitokondria dengan mata kuliah biologi sel, dosen pengampu Ibu DRA Suwatun Hasana MSI. Saya Deka Wira Pratama dari kelas PSB 23A dengan NIM 4231222006, program studi biologi, Fakultas FMIPA, Universitas Negeri Medan. Pada tabel ini saya akan mempresentasikan tentang satu, pengertian teori endosimbiosis, yang kedua, asal mula teori endosimbiosis, kloroplas dan mitokondria, yang ketiga, mitokondria meliputi DNA dan respirasi sel, yang keempat, kloroplas meliputi DNA dan pembentukan ATP. Yang pertama, pengertian teori endosimbiosis. Teori endosimbiosis merupakan suatu teori yang menyatakan asal-usul mitokondria dan kloroplas yang terdapat pada sel eukariotik, di mana sel eukariotik itu sebagai kelompok organisme yang sel-selnya mengandung nukleus dan dikelilingi oleh membran nukleus. Yang kedua, asal mula teori endosimbiosis kloroplas dan mitokondria. Kloroplas. Berdasarkan teori endosimbiosis tersebut, kloroplas berasal dari sel Archaeabacteria yang memfagositosis sel Cyanobacteria yang mampu melakukan fotosintesis. Kedua, sel tersebut saling beradaptasi satu sama lain sehingga pada akhirnya terbentuk kloroplas. Selanjutnya, mitokondria. Berdasarkan teori endosimbiosis tersebut, mitokondria berasal dari sel Archaeabacteria memfagositosis sel Proteobacteria yang kemudian berintegrasi satu sama lain yang pada akhirnya membentuk mitokondria. Beberapa bukti yang mendukung teori endosimbiosis tersebut yaitu ditemukan DNA yang tidak diikat oleh protein histon di dalam kedua organel tersebut yang memiliki kesamaan dengan bakteri. DNA mitokondria memiliki homologi yang tinggi dengan DNA Cyanobacteria. DNA kloroplas memiliki kesamaan homologi yang tinggi dengan DNA yang terdapat pada Proteobacteria. Ukuran DNA dalam kedua organel tersebut yaitu 705. Proses translasi dalam sintesis protein pada mitokondria dan kloroplas memiliki kesamaan dengan proses sintesis protein pada sel bakteri. Sintesis asam lemak pada kedua organel tersebut mirip dengan sel bakteri yang melibatkan protein acyl carrier, serta kedua macam organel tersebut memiliki sistem double membrane. Yang ketiga, mitokondria meliputi DNA dan respirasi sel. Yang pertama, DNA mitokondria. Mitokondria memiliki DNA sendiri yang berbeda dengan DNA inti atau nukleus. DNA mitokondria atau mtDNA memiliki laju mutasi yang lebih cepat daripada DNA inti. Di dalam sel, jumlah mitokondria dapat mencapai ribuan masing-masing. Mitokondria tersebut mengandung mtDNA. DNA mitokondria memiliki perbedaan letak, urutan, kuantitas di dalam sel serta pewarisannya pun berbeda dengan DNA inti. DNA mitokondria diwariskan dari ibu atau induk betina ke anakannya. Sedangkan DNA inti merupakan gabungan sifat antara ibu atau induk betina dengan ayah atau induk jantan. DNA mitokondria terletak di dalam matriks mitokondria. Pada slide ini saya memaparkan gambar DNA mitokondria. Yang B respirasi sel. Pada PPTI yang saya tampilkan ini terdapat ada gambar respirasi sel. Yang keempat, kloroplas meliputi DNA dan pembentukan ATP. DNA kloroplas. Kloroplas merupakan organel sel yang terdapat pada sel organisme fotosintetik. Kloroplas terdapat pada jaringan mesofil DNA. Kloroplas atau cpDNA memiliki struktur double dengan ukuran yang relatif kecil, yaitu pada tumbuhan berkisar antara 35 hingga 207 kb. Dalam satu sel jumlah cpDNA bisa mencapai 1000 hingga 10.000 kopi. Pada slide ini saya memaparkan sebuah gambar DNA kloroplas.
Selanjutnya pembentukan ATP pada kloroplas. Proses sintesis ATP pada kloroplas terjadi dengan dorongan pompa proton dari lumen. Proton dipompa dari lumen tilakoid melalui kompleks ATP sintasase. Sintesis ATP tersebut melibatkan enzim ATP sintase yang berada pada membran tilakoid. Aktivitas kompleks ATP sintase tersebut akan menggabungkan ADP dengan EP anorganik sehingga dibentuk ATP. Pada slide ini terdapat ada gambar pembentukan ATP pada kloroplas. Ya, pada slide ini saya memaparkan referensi untuk teman-teman yang lihat. Dan begitu ini juga. Sekian dari hasil materi saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.